Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Azala Putri Nelvioni dari kelas 11 IPS 1 Angkatan 7 Srafada. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang karakteristik wilayah lautan Indonesia. Selamat menyaksikan. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratan, meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia, yaitu 3.257.483 km persegi. Hal ini merupakan model Indonesia menjadi poros maritim dunia. Wilayah perairan di Indonesia terdiri atas perairan darat dan laut berupa sungai, danau, laut, teluk, selat, dan samudra. Perairan darat. 1. Sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Sungai pada bagian awal berukuran kecil yang bermula dari daerah pegunungan, mengalir ke tempat yang lebih rendah, akhirnya bermuara di danau atau laut. Semakin dekat ke arah laut, maka semakin melebar. Sungai di Indonesia bisa dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, pembangkit listrik, irigasi sawah, perikanan, olahraga, dan rekreasi, serta digunakan untuk pengangkutan kayu hasil penebangan dan pasar terapung. Lanjut yang kedua, danau. Danau dapat terbentuk karena letusan gunung berapi atau danau vulkanik seperti Danau Kalimatu, Danau Batur, Telaga Warna, dan Danau Kerinci. Danau tektonik seperti Danau Singkara, Danau Poso, Danau Tohuti, Danau Tempe, dan Danau Takengon. Danau tektovulkanik seperti Danau Toba. Danau yang sengaja dibuat oleh manusia atau danau buatan seperti Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Yang ketiga, laut. Laut adalah kumpulan air asin atau dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Laut di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, laut transgresi atau laut meluas. Terjadi karena adanya perubahan permukaan laut secara positif atau secara meluas. Yang kedua, laut ingresi adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar laut. Yang ketiga, laut regresi adalah laut yang menyempit. Berdasarkan kedalamannya, laut di Indonesia terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu zona litoral, zona neretik, zona batial, dan zona abisal. Lanjut ke perairan laut. Yang keempat, teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Oleh karena letaknya yang strategis, teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Teluk adalah kebalikan dari tanjung, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Karena Indonesia memiliki puluhan ribuan pulau, maka di Indonesia banyak sekali terdapat teluk. Lanjut yang kelima, selat. Selat merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antara pulau. Selat dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut, bahkan menjadi sebuah akses atau jalur strategis masuk ke laut lepas bagi negara-negara lowland atau negara yang tidak memiliki wilayah laut, untuk mendistribusikan hasil sumber daya ke seluruh dunia. Bagi negara Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, selat dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau. Alat angkut yang biasa digunakan adalah kapal feri yang termasuk kapal penumpang. Dan yang terakhir, yang keenam, samudra. Samudra merupakan laut yang sangat luas. Samudra berhubungan langsung dengan kedua kutub bumi, yaitu kutub utara Arktik dan kutub selatan Antartika.
Menurut National Geographic, samudra adalah tubuh perairan asin yang menutupi sebagian besar planet bumi. Samudra menutupi hampir 3/4 bagian bumi. Wilayah Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.